Terpujilah Kristus, oleh karena kasih yang begitu luar biasa yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian 17 Agustus 2022. Mari bersama kita berdoa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lewati, terkhususkan untuk hari ini. Kami berterima kasih Engkau boleh senantiasa ada bersama dengan kami. Ada begitu berbagai hal yang telah kami lewati, tapi kami meyakini bahwa kami ada sampai pada saat ini, semua karena penyertaan daripada-Mu. Firman-Mu akan menuntun kehidupan kami. Roh Kudus akan senantiasa menolong memberi kekuatan kepada kami untuk memahami firman ini dengan baik. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari sahabat renungan yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan Ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya, seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umatnya, seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan begini buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapar yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupa-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuannya akan datang dan menyalakannya, sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini adalah kembali berdamai. Realitas kehidupan yang terjadi adalah ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi dalam setiap hubungan rumah tangga di dalam keluarga antara suami dan juga istri. Terkadang di dalam suatu rumah tangga tidak dipungkiri bahwa terkadang ada suatu pertengkaran, perselisihan yang terjadi karena perbedaan pendapat, yang terkadang justru membuat salah satu pasangan mungkin memilih untuk menjalani kehidupan mereka di luar sana. Sehingga tidak jarang bahwa banyak
yang terjadi, entah itu perselingkuhan, banyak hal-hal yang disembunyikan antara kedua pasangan. Dan pada saat itu banyak perselingkuhan yang terjadi, akan tetapi tidak memungkiri bahwa banyak juga orang-orang yang mungkin sudah gagal dalam hubungan mereka, hubungan suami istri, akan tetapi tetap ada beberapa di antara mereka yang tetap memiliki inisiatif untuk memperbaiki hubungan mereka, berdamai satu dengan yang lain, memperbaiki hubungan mereka meskipun salah satu dari mereka mungkin sudah pernah mendua hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam penggambaran ini menggambarkan tentang umat Israel yang pada saat itu mengecewakan hati Tuhan, menduakan Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Mereka lebih mendekatkan diri kepada berhala seperti patung, kepintaran, dan juga pengalaman yang mereka miliki. Hal tersebut membuat Allah sangat sedih dan hendak menghukum mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan mengingat bahwa Israel adalah umatnya, bagaikan kebun anggurnya, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya yang mau kembali berdamai dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubahkan menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umatnya saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai-berai, akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita semua adalah orang yang berdosa, yang seringkali berjalan semakin jauh dari Tuhan, berselingkuh dengan keinginan duniawi kita, menduakan Tuhan, menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu, firman-Nya mau mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, merenungkan dalam diri kita, kembali kepada Tuhan dalam penyesalan yang sungguh. Dan tentunya bahwa Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa memberi kesempatan kepada kita yang juga mau menggunakan kesempatan dengan baik. Sehingga tentunya kita akan terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami lewati dalam kehidupan ini, sukacita maupun duka cita. Tetapi kami senantiasa meyakini bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Meskipun terkadang karena kekeliruan kami, karena lebih mementingkan keinginan daging kami, terkadang kami egois, menjauhkan diri daripada-Mu Tuhan tanpa kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami pun bukanlah apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan pengetahuan, tidak dengan apa yang kami miliki pada saat ini, itu dapat memberikan nafas yang baru, kesehatan di dalam kehidupan kami. Akan tetapi semata-mata semua yang kami miliki hanya daripada-Mu. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan, umat-Mu di dalam setiap pekerjaan kami. Engkau senantiasa memberkati keluarga kami, anak-anak yang Engkau anugerahkan, biarlah mereka senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu, menjalani masa muda dengan baik. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan umat-Mu di dalam kehidupan mereka bagi setiap orang tua. Engkau senantiasa mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh umat-Mu. Engkau hiburkan, beri kekuatan kepada umat-Mu yang mengalami duka cita, memulihkan mereka yang mengalami sakit penyakit. Dan kami mau bersama-sama bersyukur
untuk setiap pertambahan usia yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu, dan Engkau boleh menganugerahkan hikmat kepada kami untuk mengelola dengan baik berkat dalam bentuk apapun yang Engkau berikan kepada kami. Engkau senantiasa menolong setiap umat-Mu yang Engkau pilih untuk menyebarluaskan firman-Mu di dalam dunia ini. Pergumulan kami Tuhan, Engkau menguatkan. Untuk setiap rencana hidup kami, Engkau ikut campur tangan di dalamnya agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.